Nah, jadi gini dok, saya nih kebetulan di desa Sungai Duren, ya. Nah, jadi saya hari ini membantu benih padi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Artinya apa yang menjadi usulannya nak? Kelompok tani masyarakat khususnya Jaluko yang mungkin ini dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi yang sebelumnya mengusulkan untuk minta bantuan bibit kan. Jadi benih padi ya melalui dana pokok pikiran DPR yang kebetulan saya daerah pemilihan Muara Jambi Batanghari. Jadi artinya apa yang diusulkan itu alhamdulillah ya pagi ini terwujud, dan kebetulan ini selaku apa PT penyedianya dan kemudian dari Pak Arinal dari dinas yang dengan didamping Ibu Kiki Ibu Kiki jadi itu mungkin kira-kira apa Bu perlu diskusi sama Ibu dengan adanya bantuan ini, apa langkah-langkah kelompok tani dan Ibu selaku PPL itu. Tahun ini ya Pak? Iya. Cuma kan terlambat, karena pakai benih dewek. Nah, jadi yang akan datang pada dapat tepat waktu. Iya. Ini mungkin gini Bu, mungkin saya bisa jawab dan juga mungkin dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Iya. Karena kemarin kan pokok pikirannya sebenarnya cepat, tapi karena berhubungan gubernur ya dak, kita kemarin pergantian mulai dari pilkada ya dak, yang kemudian ada PLT dan PLT gubernur itu tidak bisa ya dak, tidak ngambil langkah kebijakan, akhirnya beliau nunggu gubernur baru. Ya sebenarnya harusnya bulan 5 ya kan. Ini agak lebih cepat lagi Pak. Iya. Jadi kira-kira kapan untuk turun ke Umo nih? Kalau sebelum puasa. Diperkirakan bulan apa tuh? Bulan 3 ya? Sekarang sudah tanam Pak. Sudah panen? Ya. Sudah panen. Tapi kalau habis panennya tidak bisa langsung tanam lagi. Nengok keadaan Pak. Keadaan air Pak. Banjir. Ini ngadap bulan 12 nih. Kalau misalnya Ini kondisi ketua kelompoknya Pak. Ya, sini Pak. Benih kita ini Benih ada kan Pak, kalau gitu dapat lagi. target kan IP 200 ya dak? Jadi terus kondisi airnya tidak tinggi, bisa langsung tanam. Habis panen kan sudah panen. Ya. Apa Ibu? Kalau bisa tanam sekarang. Jadi di bulan puasa Ibu santai. iya. Sebenarnya banyak dan kendalanya di desa ini Pak. Coba ceritakan kendala-kendala itu yang kami harus Ini apa air tuh kadang lari ke kolam ya Pak. Berebut. Kemarin tuh Pak, waktu pembangunan ini pintu itu kan alat berat itu lewat waktu apa nih normalisasi lewat itu kan jebol, jadi orang tidak mau bertanggung jawab ya. Itu dari pihak mana tuh? Itu dari PU Pak. PU? Iya, normalisasi. Lah dilakukan normalisasi oleh PU. Ya, Cuman istilahnya yang pintu itu dia bukannya orang yang bikin pintu yang jebolnya, waktu alat lewat itu yang jebolnya. jadi kita udah punya pintu pengatur ya dak? Untuk dan serasa kan ada perkumpulan petani pemakai air juga dak sini. Iya, Nah, artinya kan sebenarnya kan bisa diatur nih. Iya. Tapi pintu tersebut rusak. Bukan pintu. Apa? Ini kan pintu. Iya pintu. Jadi ada jalur yang
arah ke laut. Ya primer. Ada bangunan sudah lama itu. Ya bangunan pintu Beton. Ya. Nah itulah waktu alat itu nyeberang itu. Apa? Normalisasi kan ini kailir loh. Kailir. Nah, waktu dia lewat situ kan jebol. Jebol apanya tuh? Luar pintu ini. Di luar. Pintu yang baru bangun sini. Wah. Nah, yang arah ke sini. Ke daerah sawah. Iya, ke sawah. Jadi sekarang belum diperbaiki, Pak. Ya, nanti coba kita lihat ya. Iya. Nanti sampai itu kita lihat ya. Yang lain apa, kendala lain apa lagi? Nah, itu P3K itu sudah menghubungi orang PU juga. Belum lah, kalau orang itu sudah lewat itu, sudah kerja sudah lah Pak. Saya coba telepon Rido ya, anggota DPR Golkar ya. Assalamualaikum. Rido, Pak Evan ya. Iya, iya Bang. Nah, jadi gini Dok, saya nih kebetulan di desa Sungai Duren, ya. Nah, jadi saya hari ini membantu benih padi. Kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lado di kantor desa Sungai Duren, ya. Iya. Sebenarnya mereka nih bisa kan IP 200 nih, mau 2 kali musim nih. Harusnya habis ini sebelum puasa ini dia harus menanam, ya. Mulai nanam. Karena bibit kami datangkan nih. Nah, tapi ada terkendala. Kemarin pintu yang melalui ke arah ke sawah itu kan ada normalisasi oleh PU, ya. Ya. Nah, pas normalisasi itu kena bangunan airnya lah di situ. Nah, tapi minta tolong awak telepon ya supaya ini diperbaiki lagi. Tidak diperbaikinya gitu loh, tapi dia berjanji memperbaiki. Nah, tolong di Sungai Duren ya, Pintu air Bang ya? pintu air ya, bukan pintunya, pokoknya bangunan sebelah pintu lah, jalurnya gitu loh. Ada mungkin betonnya kan, kan salurannya kan ada di beton kan. Nah, ya pokoknya salah satu bangunan airnya lah ya di situ. Nah, kalau bisa, kalau itu diperbaiki oleh PU, dia janji ini mereka orang nih langsung, makanya sepakat dengan Datuk Kepala Desa supaya bibitnya ada gitu loh, bibit bantuannya hari ini mau saya serahkan gitu loh ya. Tolong dibantu ya Mbak Rido ya. Ya lah, makasih. Assalamualaikum. Jatuhnya di sini berapa karung jatuhnya? Coba biar. Ya, jadi nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muara Jambi yang berbahagia, kami hadir di kantor desa Sungai Duren pagi ini bersama Datuk Kepala Desa Sungai Duren dan juga dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan juga ada Ibu PPL dan BPD, dan beliau dari PT Pertani ya? PT Pertani, dan 3 kelompok tani yang mana sesuai dengan dana pokir saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa benih padi untuk luasan 83 hektar khusus di desa Sungai Duren ini, yang alhamdulillah langsung diserahkan oleh PT Pertani kepada kelompok tani ini. Ya, coba langsung dia ambil. Langsung ke siapa dulu? Yang Hah? Nah, ya. Ini bantuan pertama ini diserahkan kepada kelompok tani Tunas Baru. Sekitar berapa hektar, Pak? Luasannya? Luasannya 20 hektar, Pak. Nah, 20 hektar. Ya. 24 hektar. 24 hektar. 24 hektar. Ya tolong, tadi kita berdiskusi nih sama Datuk Kepala Desa dengan PPL dan BPD, dan juga dari pihak dinas meminta ya untuk segera turun ke sawah kan gitu.
Nah, kalau tadi ada kendala katanya tidak mau serempak nih, tanggung jawab Datuk Kepala Desa bersama PPL. Mudah-mudahan pasca ini kita betul-betul sama-sama turun ke Umo supaya produktivitasnya menjadi IP 200 ya nak, 2 kali musim. Kira-kira Datuk gimana Datuk, sanggup tak? Datuk sanggup. Nah, yang kedua lagi. Tahun kemarin sudah nih lebih semangat lagi. Tidak muncul. Nah, ini yang bantuan kelompok yang kedua itu apa nama kelompok taninya? Sido muncul. Nah, kan Sido muncul tuh kan harus muncul terus. Ya, harus IP 200 bisa kan? Ah, siap. Nah, yang ketiga. Kompak bersama. Namanya bagus-bagus. Yang ketiga, ini apa kelompok taninya? Kompak bersama. Kompak bersama. Cuman turun ke umonya sendiri-sendiri. Nah, jadi mulai hari ini itu kita rubah. Kompak bersama artinya turun ke umo bersama-sama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menindaklanjut dari usulan masyarakat untuk minta dibantu benih padi. Alhamdulillah melalui dana APBD provinsi, melalui dana Fokir saya pagi ini langsung kami serahkan. Ya, artinya kami melihat langsung dan memonitor bagaimana dari pihak PT Pertani sudah menyerahkan kepada 3 kelompok tani. Dan kami pengennya tadi sesuai dengan pembicaraan untuk target IP 200. Dimulai dari bantuan benih padi yang kami bantu pagi ini. Mungkin itu yang mungkin di Dinas Pertanian juga berkeinginan seperti itu. Saya selaku pemerintahan desa Sungai mengucapkan ribuan terima kasih pertama kepada Pak Ipan yang telah memberikan pokir untuk kelompok tani saya, petani yang ada 3 kelompok di desa Sungai. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi kelompok tani kami agar bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Sungai. Dan mungkin tuh sampaikan tuh yang kendala tadi dari pihak PU tadi tuh. Oh iya, ini minta tolong juga sekalian, kebetulan Pak Ipan ada di sini karena tadi atas laporan kelompok tani ada beberapa hal kegiatan perairan di saluran irigasi kami yang akibat pekerjaan dari drainase pengerukan dari PU itu mendampak dari pintu air yang pecah. Kami juga mohon kepada Pak Ipan untuk sampaikan ke Kabupaten Muaro Jambi atau perwakilan Dewan kami di Muaro Jambi untuk segera menindaklanjuti ke PU agar bisa direalisasikan. Petani Sungai Duren! Sukses! Yang saya hormati Datuk Kepala Desa dan mungkin para kelompok tani yang hadir, saya sampaikan bahwa hari ini mungkin sifatnya mendadak. Saya selaku anggota DPR kan bagaimana menindaklanjut dari usulan Datuk kemarin untuk minta bantuan benih padi yang luasannya sekitar 30 hektar ya. Ya alhamdulillah saya bersama dengan teman-teman nih dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ibu apa Pak? Ibu Kiki dan juga Pak Inal dan juga ini dari kontraktornya PT Pertani. Ya langsung sebenarnya dengan mobil truk ya bawa benihnya. Tadi kami udah menyerahkan ke Desa Sungai Duren. Jadi mobilnya meluncur. Jadi kami sekarang kami serah secara simbolis dari pihak PT kontraktornya menyerahkan kepada kelompok tani. Kita saksikan Datuk Kepala Desa bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Enggak. Yang kita bantu 3 desa cuman. Desa Sungai Duren, Senaung dan Mendalo Laut. Pagi ini dari kami bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan juga dari PT Pertani yang mana usulan dari dana pokir yang diusulkan oleh Datuk Kepala Desa berupa benih bibit padi
pagi ini kami diserahkan kepada kelompok tani dari PT Pertani. Ini digunakan seluas untuk bantuan seluas 30 hektar. Jadi saya minta kepada Datuk Kepala Desa dan kelompok tani dan kami bersama dinas supaya bantuan benih padi ini langsung diterima dan langsung ditanam, ya Tuk. Ya. Kalau bisa dengan bantuan benih ini bisa enggak Tuk kira-kira mencapai IP 200 2 kali musim? Bagaimana Tuk? Kira-kira Tuk? Kalau sekarang ini suasana musim tidak menentu kan, sulit kita istilahnya itu untuk menentukan apakah nanam padi itu 2 kali kan, karena sekarang ini kan musim penghujan, berkenaan kami ini kan persawahan kami tak ada hujan, tentunya tidak bisa diprediksikan nanam 2 kali untuk tahun ini, karena sekarang ini kan air Sungai Batanghari sudah naik, musim sudah penghujan dan itu kendala karena suasana padi kita, area padi kita tak ada hujan enggak. Jadi kira-kira benih ini kira-kira bulan berapa Tuh untuk turun lagi ke Umo? Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang ini karena kita ini sekarang ini ada juga sudah ditanam padi sudah ditanam tadi. Sudah itu masih ada juga yang baru nak nanam. Suasana air nih lah. Pertama kali padi tenggelam kan. Itu kesulitan kita. Ini kapan kita menggunakan ini kendala kita. Tadi kami juga di pihak Desa Sungai Duren tadi mereka lah berkompromi untuk mengumpulkan seluruh kelompok tani dan seluruh stakeholder yang ada lah. Kami juga meminta nih, coba Datuk planning kan kadang kendala ini kan turun umur bersama nih, yang agak sulit kan. Tapi saya minta lah kalau mana tahu Datuk nanti habis pasca ini dirapatkan bersama kelompok tani untuk mengatur kapan bagusnya ditanam. Karena gini Tuh, kami ini kalau memang udah bantuan benih ini udah langsung ditanam dengan waktu yang pas, artinya kan kita bisa nanti melihat kalau ini produktivitasnya bagus, mungkin kami apa bantuan berikutnya, apakah nanti pupuk kan dan lain-lain kan. Ini menjadi pengawasan lebih baik dinas supaya kita pengen produktivitasnya betul-betul petani juga dengan hasil yang baik bisa bersejahtera lah dengan apa yang kita bantu ini mungkin itu. Memang kesulitan kita di petani itu karena kita kan tanam padi itu bulan-bulan, sekarang ini kan masih panen. Iya betul. Jadi kita tidak bisa menentukan 3 bulan 4 bulan, itu yang jadi permasalahan kami. Karena hitungan kami di bulan 2 bulan 21 itu baru yang pasnya turunnya padi ini. Sekarang ini kan masih padi di daerah kami ini masih tegak. Iya betul. Panen sekarang ini mungkin pan kalau Rakan kan masih tegak. Betul. Saya kita lihat. Makanya itu kami bisa mendoakan lah supaya kalau memang nanti di bulan 2 atau di bulan pasca yang panen inilah kalau bisa serempak lah tuh dengan ada benih yang kita bantu nih, mungkin itu yang kita minta. Yang takutnya Pak, yang kekhawatiran kami di desa ini kan ketika bibit ini diserahkan pada bulan ini kan bisa jadi kadaluarsa, keterlambatan daripada penanaman padi itu. Karena kekuatan daripada bibit ini kan 3 bulan tuh Pak. Biasanya 3 bulan. 6 bulan. Oh, ini 6 bulan. Nah, ini bagus nih, Pak. Oh, ini bagus. Iya. Kalau 6 bulan bisa. Ini tadi kan kekhawatiran kami ketua Kabupaten tadi kan. Kayak gini. Takut ini masyarakat ini tidak nanam. Kalau misal ini 6 bulan, takannya pas. Kalau memang 6 bulan. 6 bulan. Jadi makanya kita mohon maaf lah. Sebenarnya proses kemarin sebenarnya sesuai dengan jadwal. Tapi pertama kita ada pilkada, habis itu kan setelah pilkada itu PLT. Jadi PLT gubernur kemarin itu belum berani menentukan kebijakan Akhirnya setelah gubernur terpilih lah baru terrealisasi. Itu yang kendala bagi kita. Tapi dengan ada jeda 6 bulan, coba Datuk planningkan, rencanakan nanti dipercepat. Nanti pas turun umur bersama kita datang lagi. Kita kawal. Baik dari proses pengendalian hamanya, pupuknya, inilah kami lakukan langkah-langkah ini. Kita sinergi lah antara DPR sama pemerintah sekarang betul-betul sinergi untuk supaya produktivitas petani itu
semakin bagus gitu ya. Juga kami juga Pak, Iya. saya selaku pemerintahan desa mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan selaku anggota Dewan DPRD Provinsi yang telah menyalurkan aspirasi kami untuk memberikan bantuan benih unggul. Insya Allah benih unggul ini akan bermanfaat untuk petani desa Senau ke depannya. Amin ya Rabbil Alamin. Petani Senau Mantap. Dalam rangka memberi bantuan benih padi yang mana dari dana pokir saya selaku anggota DPRD Provinsi Jambi yang berdasarkan usulan proposal dari Datuk Kepala Desa bahwa diperlukan benih padi untuk masa tanam ke depan. Dan saya selaku anggota DPR bahwa bantuan ini langsung hari ini diserahkan dari pihak PT Pertani kepada Ketua Kelompok Tani, yang mana jumlah bantuan ini sekitar 1 ton jumlah benih padinya, yang kami dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menginginkan bahwa betul-betul langsung tanam ya, mungkin sesuai lah, mungkin Datuk bagaimana strateginya untuk bisa turun ke Umo itu turun bersama, apalagi udah ada perbaikan terhadap jaringan irigasinya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Untuk itu di pihak kontraktor ya langsung menserahkan kepada kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamrin Kepala Desa Mendul Laut mengucapkan terima kasih kepada Pak Ivan selaku anggota DPRD Provinsi Jambi. Jadi apa yang kami inginkan sudah bisa terrealisasi melalui pokirnya Pak Ivan. Untuk sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ivan, kedepannya bisa bersinergi lagi untuk Desa Mendul Laut, supaya harapan saya pembangunan dan untuk di bidang pertanian itu bisa tercapai. Yang jelas Pak, kalau kami sekarang Pak yang posisi sawahnya yang di laut, kami minta pengeruan, bantuan pengeruan. Normalisasi. Ya, normalisasi. Dari saluran primernya ya. Kalau untuk mungkin kalau untuk masalah lama langsung kepada Ketua Kelompok Tani langsung tidak apa-apa sih. Ya, itu bagaimana Pak Ketua Kelompok Tani? Apa kita menjadi kendala? Masih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga saya selaku pengurus kelompok tani di Desa Mendul Laut. Apa namanya? Kelompok Bersama Jaya. Kelompok Bersama. Iya. Pak Ikan telah dapat membantu kami selaku di bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Jadi ada beberapa kendala di kami petani khususnya untuk masalah hama yang jelas untuk saat sekarang paling tikus. Tikus ya. Kalau hama yang lain insya Allah bisa kami kendalikan. Wah, itu seperti yang lain kan, seperti bang sange dan hama yang lain bisa kami kendalikan. Kemudian yang dikatakan Datuk Kades tadi juga betul sekali itu Pak. Karena lokasi kami itu sawah di sebelah itu kemiringannya lebih kurang sampai 80 cm. Apanya? Kemiringan tanah. Kemiringan tanah. Ya. Jadi dengan harapan kami, kendala kami di bagian Kelompok Bersama Jaya, harapan pengerukan lahan tadi bukan irigasi tapi pengerukan lahan. Iya. Supaya air bisa merata sampai ke pinggir. Terima kasih. Jadi artinya saluran tersier ya? Langsung ke petak sawah ya? Bukan Pak, pengerukan tanah. Posisi kita kan miring, jadi pakai alat spator bisa kita ambil tanah sebagian, kemudian baru kita baca ulang, bisa rata. Dalam untuk pengairannya. Itu kira-kira apa tuh yang kendalanya Bu, dari Dinas Pertanian? Yang apa nih? Coba di terkait dengan kendala yang hama tikus. Tadi kan hama tikus ya. Hama tikus nanti Bapak bisa menghubungi petugas PPT untuk melakukan gerakan pengendalian. Di situ ada dana tuh Pak, ada kegiatan untuk melakukan pengendalian untuk hama tikus. Nanti ada petugas PPT itu Pak. Kita diusulkan untuk melakukan gerdal di sawah Bapak yang terserang tikus. Kalau untuk olah tahan tadi ada tak kira di ini Pak? Kalau menurut saya, hemat saya Pak, kami minta bantu alat ya Pak untuk pengeruan kalau bisa. Alat eksa. Nah kalau untuk biaya untuk mungkin minyak ataupun operatornya kami siap bantu Pak. Oh gitu.
penting alat Pak Ipan. Ya, akhirnya dalam waktu dekat juga mungkin Pak Ipan bisa kami realisasikan lah Pak Ipan yang untuk pengeruan tadi. Oke. Jadi mungkin nanti kalau pasnya kita tindak lanjut dengan ke lapangannya atau jadi tahu betul-betul jadi problem apa yang diinginkan oleh kelompok tani. Yang paling penting kami doakan ini produktivitasnya meningkat. Amin. Kan gitu ya? Amin. Bisa 1 hektar berapa ton biasanya? Kalau pengalaman kami atas sudah, kebetulan penjulutnya kami ada juga, kami tiap tahun selalu ngubin. Pada tahun kemarin tembus 5,7. Kan udah sangat bagus ya. Tapi udah menurun Pak, tahun 2019 6,9, hampir 7. Itu pada atas Migonga. Itu tahun 2019 Kak. 2019 hampir 7 ton. Hampir 7 ton. Tahun 2020 turun. Itu apa penyebabnya? Kendala tadi air. Kalau kemarin tahun 2019 air banyak, bahkan kami sering buang. Pada tahun ini karena ketinggian dataran tanah tadi tinggi, maka air tidak sampai ke permukaan yang tinggi. Itulah yang tadi butuh alat berat tadi. Jadi dengan ada bantuan alat berat bisa lagi 7 ton. Insya Allah ya. Wah, itu yang dari itu insya Allah. Itu benih padi ini di desa Mendalo Laut ya. Dia mereka ini ada mau sedikit lah untuk bantuan untuk menormalisasi sedikit. Itu bisa enggak pinjam alat berat, cuman apanya pembiayaannya dibantu mereka lah. Itu apa saluran kan? Bukan saluran, apa sawah di sawah. Dia butuh eskavator yang tipe Exa tipe yang apa lah? Yang kecil, yang agak besar lah Pak. Yang standar ya? Iya. Iya 110. Paling berapa hari ya? Paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Ya, karena saya kalau dibantu dan ini alat dibantu, ini produktivitasnya insya Allah bisa target dia kemarin kan tahun kemarin tuh 6, pertama 7 ton. 2020 ini udah berkurang. Jadi kalau kita rehab yang dengan alat berat 2 hari itu, insya Allah dia bisa target 7 ton lagi. Apalagi kan saya bantu benih yang bagus nih, yang tahannya 6 bulan nih. Pas lah waktunya. Sekarang apalagi kan pekerjaan balai kan ada di sini sekarang tuh. Tetap pekerjaan. Ya, mohon dukungannya. Ya. Ya, tolong ya. Makasih ya. Penani Desa Mendalo Laut hebat.